bertakwa di bulan Ramadan saja, ini pertanda bahwasanya ibadah Ramadannya tidak akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pandai suluh gendang dalam nagari kapai sampai patanyo kapulang sampai babarito. Setelah 2 tahun lebih kita dilanda oleh pandemi COVID-19, maka pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu. Yaitu laporan dari pengurus Masjid Amaliyah. Kepada Bapak Ketua Pengurus kami persilahkan waktu dan tempat. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi yang sangat cerah ini kita sudah diberinya kesempatan dan juga kesehatan yang baik untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri. Selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masuk kita ke acara yang ketiga, yaitu laporan keuangan dari masjid kita. Kepada Bapak Bendara kami persilakan. 2 Mei 2022 Masehi. Dan sampai kartu kami selanjutnya adalah pertama sekali adalah dari Ibu Neti Haji Lis sebanyak Rp200.000. Kemudian dari dari Bu Ayu sebanyak Rp50.000. Kemudian dari Yedi Buat sebanyak Rp60.000. Kemudian dari B Datuk Merajo Berikan sebanyak Rp200.000. Kemudian berikutnya adalah dari Suhartini sekeluarga sebanyak Rp1 juta. Kemudian dari Sylvia sebanyak Rp500.000. Kemudian dari jemaah selawat. Jemaah selawat itu tiap tahun menyumbang sedikit untuk masalah. Ini dari jemaah selawat punya Rp1 juta. Kemudian dari Mezo sekeluarga sebanyak Rp1 juta. Kemudian dari Elvita Margis yaitu semua sebanyak Rp1 juta. Kemudian Ibu Suwarni sebanyak Rp200.000. Kemudian dari Saudara Hardison sebanyak Rp250.000. Kemudian dari Ruyun atau anak perantau kedua, peduli juga ada sebanyak Rp600.000. Kemudian Susi dari Bengkulu, ini kopi ada mungkin lah 2 tahun dah enggak. Berkumpul ni di rumah ya, orang perantau, semuanya perantau. Susi dari Bengkulu sebanyak Rp1.500.000. Kemudian dari keluarga besar Dua Sekutu, orang tua beliau sebanyak Rp300.000. Kemudian nama Allah Rp100.000 dari Mamai pajak Rp300.000. Dari Datuk Pendukung sebanyak Rp100.000. Kemudian di Datuk Pendukung sebanyak Rp250.000. Jadi kalau di bulan-bulan ini itu sekitar 10 juta kan ya, juta apa?
upah gini sebanyak hampir boleh juta rupiah. Kalau sebagai kita ketahui bapak-bapak dan juga ibu, kalau Idul Fitri dan lampau itu solat di Masjid Jawa. Tak upah itu total seluruhnya waktu hari raya dan juga waktu kunjungan rumah sebanyak 24 juta rupiah. Itu sebagai aku lewat dah apa kan dia. Jadi ini lagu upah dah sebanyak hampir boleh juta rupiah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhan kita, Allah tempat kita meminta. Tidak ada yang pantas diibadahi di dunia ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan, tidak mampu kita menghitung nikmat yang Allah berikan. Sampainya kita ke lapangan ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah, itu bukan hanya disebabkan kekuatan fisik yang kita miliki, melainkan yang lebih dominan adalah kekuatan iman yang ada di dalam hati kita. Betapa banyak orang yang memiliki fisik yang kuat, badan yang kekar, tapi tidak mampu melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena imannya lagi sakit, sedang sakit. Betapa banyak orang yang memiliki fisik yang tidak sempurna, tapi dia mampu melangkahkan kaki beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang baru. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi akhir zaman. Beliau adalah panutan umat sedunia, terkhususnya umat Islam. Beliau membawa agama yang benar, yaitu agama Islam. Agama selain agama Islam adalah agama yang sesat, agama yang batil. Maka berbahagialah kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Allah hanya menerima agama Islam, tidak menerima agama selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah satu, yaitu Islam. Betapapun orang kafir banyak melakukan kebaikan kepada manusia, apakah dia berinfak sebanyak-banyaknya miliaran, bahkan ada yang membangun masjid, tapi di sisi Allah, kalau statusnya tidak Islam, semuanya akan dianggap nol di sisi Allah. Sebaliknya orang Islam, 1000 pun dia berinfak, yang penting ikhlas karena Allah, maka akan diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tujuan Allah menyuruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya
Artinya apa? Kalau ada orang selepas Ramadan melepaskan ketaatan, meninggalkan kebiasaan ibadahnya, sedangkan di bulan suci Ramadan sangat rajin dia beribadah, tilawah, sedekah, salat malam, lalu selepas Ramadan meninggalkan ketakwaannya, hanya bertakwa di bulan Ramadan saja, ini pertanda bahwasanya ibadah Ramadannya tidak akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Nabi Ka'ab bin Malik. Kata beliau, "Man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idza kharaja Ramadan asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud." Siapa ketika di bulan suci Ramadan dia beribadah kepada Allah, akan tetapi hatinya berniat ingin bermaksiat selepas Ramadan, maka dengan niat ini bisa dipastikan, kata Ka'ab bin Malik, ibadah puasanya itu tidak dinilai pahala. Ini baru sebatas niat, apalagi betul-betul dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu ibaratkan sekolah. Bagaimana dengan sekolah? Anak sekolah masuk ke sekolah, tujuannya belajar supaya pintar, bisa membaca, bisa menulis, lebih cerdas. Tapi kalau dia tamat sekolah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka semuanya akan sia-sia, semuanya dianggap rugi, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan umur.